Let's Moji. Halo, good morning Moji Buddy. Wah, tidak terasa ya sudah hari Jumat aja nih. Nah, menyambut weekend sudah ada yang mau liburan kemana nih Moji Buddy? Kalau saya mau santai di rumah maraton nonton drakor. Nah, bagaimana nih dengan Anda? Tentunya hari ini kembali lagi bersama saya Syahnaz Aprilia dan inilah Moji Pagi selengkapnya. Di berita pertama kita hari ini, Badan Pengawasan Obat dan juga Makanan atau BPOM menemukan 700 jenis obat ilegal impor senilai 10 miliar rupiah yang dijual bebas secara daring. Berbagai jenis obat, suplemen, dan juga kosmetik ilegal tersebut diduga mengandung zat berbahaya dan berefek negatif terhadap kesehatan. Di informasi lainnya, nasib malang menimpa seorang ibu rumah tangga di Tulang Bawang, Lampung. Ia dibekap dan dibunuh di rumahnya kala memergoki seorang pencuri di rumah. Jasad korban ditemukan polisi di area rawa. Moji Buddy harus selalu diingat, waspada dan jaga kendaraan Anda dengan ketat jika parkir dimanapun. Dua pencuri spesialis pecah kaca mobil ditangkap petugas kepolisian. Kedua tersangka tersebut terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha kabur dan melawan. Kita beralih ke informasi lainnya, Moji Buddy tak terima dimutasi. Seorang anggota Brimob Polda Riau mengungkap bukti setoran uang kepada komandannya setiap bulan. Hendak melanjuti cuitannya yang viral tersebut, Propam Polda Riau memeriksa 8 saksi, sementara anggota Brimob berpangkat Bribka tersebut meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Jakarta. Moji Buddy jangan kemana-mana karena Moji Pagi akan segera kembali dengan informasi mengenai penemuan jasad di dalam plastik. Informasi akan hadir sesaat lagi. Tingkat kriminalitas sedang terjadi di Indonesia. Sesosok jasad wanita ditemukan terbungkus koper di kawasan Tanah Hutan Raya Raden Suryo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Jasad juga ditemukan di kawasan Cijerah, Kota Bandung, terbungkus kantong plastik di sebuah rumah kontrakan. Informasi selanjutnya masih dengan kasus kriminal. Keberadaan jenazah wanita yang membusuk di tempat kontrakan di Bogor dan Bandung, Jawa Barat menggegerkan warga. Di Bandung, keberadaan jenazah dalam kondisi terbungkus kantong plastik di dalam sebuah kontrakan. Moji Buddy, saat di jalan selain harus patuhi aturan lalu lintas, waspada juga dengan sekeliling kita. 4 orang pembegal terekam kamera pengawas saat merampas motor pengemudi ojek daring di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Korban dilumpuhkan dengan hantaman batu hingga terjatuh. Di informasi selanjutnya, petugas damkar mengevakuasi seorang anak balita di sebuah rumah di Kemayoran, Jakarta Pusat. Penyelamatan dilakukan karena sang ibu mengamuk diduga alami gangguan jiwa. Perjudian kembali berulah. Polres Pelabuhan Belawan menggerebek rumah yang dijadikan tempat praktik judi di kawasan padat penduduk di Kota Medan. Polisi harus menerabas banjir rob untuk menuju lokasi perjudian. Moji Buddy jangan kemana-mana karena Moji Pagi masih akan segera kembali dengan informasi mengenai ancaman kekeringan di sejumlah wilayah di tanah air. Tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama saya Syahnaz Aprilia dalam Moji Pagi. Panas makin terasa di mana-mana. Apakah di daerah Moji Buddy juga merasakannya? Saat ini memang Indonesia sudah masuk ke musim kemarau. Namun panas dan keringnya ternyata makin menjadi-jadi. Sepertinya apa penyebabnya ya? Dan berikut informasi selengkapnya. Gagalnya proyek pengerjaan lampu penerangan jalan yang bentuknya menyerupai pocong di Medan, Sumatera Utara mengundang polemik. Pemkot Medan meminta para kontraktor segera mengembalikan dana pengerjaan proyek tersebut.
Bencana alam bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Gunung Semeru kembali memuntahkan lahar dingin. Dua alat berat tambang terseret dan rusak akibat material vulkanik. Mojibadi, apakah Anda pernah tanpa sengaja menemukan lembaran uang di kantong celana? Nah, rasanya pasti senang banget ya Mojibadi, seperti berita temuan uang pecahan Rp1.000 sebanyak 500 lembar di saluran irigasi menghebohkan warga desa Cimuga, Sumedang, Jawa Barat. Warga pun telah melaporkan temuan tersebut ke kepala desa. Kita beralih ke informasi lainnya, Mojibadi. Uji kemampuan baca Al-Quran bagi bakal calon anggota legislatif atau Bacalek di Aceh masih berlangsung. Panitia pengawas pemilihan Pamwasli Aceh mewaspadai joki pada tahap ini, terutama Bacalek perempuan. Dan setelah ini kami akan hadirkan informasi seputar dunia olahraga. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Moji Pagi. Kembali lagi di Moji Pagi bersama saya Shana Saprilia. Di berita olahraga hari ini, pada dini hari tadi pertandingan semifinal FIFA World Cup Under-20 2023 telah mempertemukan Uruguay melawan Israel. Siapakah yang memperoleh tiket untuk melaju ke babak final? Dan berikut hasil pertandingannya khusus untuk Anda. Moji Pagi berikut kami hadirkan hasil pertandingan semifinal FIFA Under-20 World Cup Argentina 2023 yang berlangsung dini hari tadi. Dan selanjutnya untuk laga lanjutan Volleyball Nations League 2023 kategori putra yang berlangsung di Nagoya, Jepang dan Ottawa, Kanada menghadirkan beberapa pertandingan dari Pool 2 dan Pool 1. Dan berikut kami hadirkan hasil pertandingannya khusus untuk Anda. Kita beralih ke informasi berikutnya, Mojibadi. Kita patut berbangga nih. Kontingen Indonesia dipastikan mengunci gelar juara umum ASEAN Para Games 2023. Perolehan medali emasnya sudah mencapai total 128 medali. Moji Pagi masih akan segera kembali dengan informasi mengenai perayaan ulang tahun Raja Charles III. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama saya Shana Saprilia dalam Moji Pagi. Mojibadi, seluruh kedutaan besar Inggris di berbagai negara termasuk Indonesia turut merayakan pesta ulang tahun Raja Charles III atau King's Birthday Party. Acara yang digelar di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan itu turut dihadiri sejumlah politisi hingga menteri. Kita ucapkan happy birthday untuk Raja Charles III, semoga sehat dan bahagia selalu. Nah, selanjutnya, apakah Mojibadi pecinta sate seperti saya? Di Purwakarta, Jawa Barat terkenal dengan sate Marangi. Kita akan ajak Mojibadi kulineran dengan cita rasa yang pedas dan manis, serta cocok dinikmati bersama sop sumsum balung sapi yang kaya rasa. Aduh, rasanya sumsumnya sepertinya legit banget ya Mojibadi. Nah, selanjutnya kita akan ajak Mojibadi ke kulineran Sunda lagi nih. Menu khas Sunda termasuk kuliner yang punya banyak penggemar. Termasuk saya sendiri ya Mojibadi. Di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat ada makanan Sunda yang tersaji secara prasmanan. Berikut selengkapnya khusus untuk Anda. Duh, kebayang banget ya Mojibadi, nasi anget campur sambal yang nampol. Aduh, cocok banget deh untuk referensi makan siang Anda. Dan di informasi cuaca hari ini, BMKG memprediksi langit pagi hingga siang di Jakarta keseluruhannya cerah berawan. Namun pada malam harinya cuaca hujan dengan intensitas ringan bakal guyur Jakarta Selatan serta Jakarta Timur sisanya berawan. Bekasi dan Depok pagi hingga siang hari diprediksi cerah berawan. Kemudian malamnya waspada hujan petir diperkirakan guyur Bekasi dan hujan sedang di Depok. Dan berikut perakiraan cuaca yang telah kami rangkum dari laman BMKG.
Moji Badi jangan lupa untuk saksikan pertandingan Volleyball Nations League antara Polandia versus Iran pukul 3:30 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, dan juga nantikan pertandingan FIFA World Cup Under-20 2023 untuk memperebutkan posisi ketiga pada tanggal 12 Juni live dan eksklusif hanya di Moji. Moji Badi jangan lupa untuk segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan tentunya keseruan program-program yang ada di Moji. Dan usai sudah rangkaian Moji Pagi untuk hari ini, semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Shanaz Aprilia pamit undur diri, sampai jumpa dalam Moji Pagi selanjutnya. Tentunya hanya di Moji, seru banget and have a nice day.